Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Turion. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap baik-baik saja. Ya, kali ini aku mau cerita gimana rasanya menyiksa diri pakai motor firing, sport firing yang stangnya underyoke, motornya gesek, dipakai buat harian. Jadi sehari-hari aku pakai motor ini. Aku kerja 30 km pulang pergi. Dan itu belum termasuk sunmori, beli gorengan dan lain-lain. Ya pakainya tetap motor ini karena emang punyanya cuma ini. Jadi gimana rasanya? Yang pertama, kalau cuma 30 km sih oke-oke aja sih, masih aman buat punggung, buat bahu, buat pinggang, itu masih oke lah. Paling pegel itu cuma di bagian telapak tangan di bagian gas itu biasanya yang pegel. Terus kalau pas macet, bagian kopling tangan kiri itu pasti juga kerasa lebih capek daripada biasanya. Ya itu resiko yang harus diterima kalau pakai motor sport firing buat harian. Kalau sudah memutuskan harian pakai motor sport firing berarti setuju tentang semua ketidaknyamanan dari motor-motor ini. Terus kalau habis pergi dari tempat parkiran yang parkirannya itu lumayan sempit, itu juga menyusahkan diri sendiri karena buat ngeluarin motor kayak gini tuh perlu effort yang lebih gitu. Buat nariknya susah. Biasanya kan kalau motor biasa, motor bebek, motor matic itu kan ada behel di belakangnya, bisa kita buat narik, geser-geser motor gitu ya. Kalau motor begini, tarikannya cuma di strap jok belakang yang kecil, itu pun kalau pas pakai jok. Kalau pas pakai single seat berarti nggak bisa dipakai. Terus cara yang lain buat geser motor ini yaitu geser di bagian footstep belakang, itu yang ditarik, dan itu tetap nggak enak rasanya bro, karena tumpuannya itu beda, jadi lebih berat kerasanya. Jadi biasanya kalau ada keadaan seperti itu, yang aku geser itu motor yang ada di belakang di sampingku. Jadi motorku yang diem, yang ku geser motor-motor yang di sekitarku biar motorku bisa keluar. Itu pun kalau space buat keluar motornya besar. Wesh, bapak ojol. Kalau space buat keluar motornya kecil, itu PR lagi bro. Soalnya radius putarnya stang ini motor ini kecil. Jadi ketika mau muterin motor, ya harus effort lagi, mindahin motor lagi gitu. Terus soal bawa barang ini juga PR bro. Ya ada plus minusnya juga sih malah sih, karena kalau motor kayak gini, tangkinya di depan, itu ketika kita bawa barang banyak, misalkan ditali di belakang gitu, kalau kita mau isi bensin, kita nggak perlu nurunin barang-barangnya. Itu plusnya. Minusnya ya susah. Kalian mungkin harus siap-siap tali terus kalau misalkan bawa barang yang besar, ditali di belakang. Terus kalau misalkan mau beli gorengan, biasanya aku centelin di spion. Tapi karena aku ganti spion lagi, spion ZX10 yang replika. Ini mobil mau kemana? Biasanya aku beli gorengan ataupun nyandelin kresek itu di spion. Tapi gara-gara ini spionnya kebesaran, jadi lubang kreseknya itu sering nggak masuk. Jadinya dia dicendelin di Pro Guard sebelah kanan. Gak kelihatan ya Pro Guardnya ya. Iya, jadi di sini. Kalau soal bawa barang sih masih oke lah. Soal geser-geser motor masih oke lah. Ya mungkin PR-nya di kenyamanan itu tadi.
ketika udah lebih dari 30 km kalian bakal kerasa pegelnya di bagian bahu. Apalagi kalau kalian bawa tas gendong isinya berat, wah itu asli bro. Baru pagi-pagi mau berangkat kerja bawa tas berat kayak gitu, sampai tempat kerja udah capek duluan. Pengen rebahan bentar gitu buat ngerileksin badan. Ya gimana kalian, apakah ada yang sama kayak aku harian pakai motor sport firing yang stangnya underyoke? Coba tulis di kolom komentar gimana rasanya. Aku yakin gak sendirian sih. Kalau masalah bahan bakar dan lain-lain aku nggak masalah, ini masih lumayan irit. 1 liter banding 42 kilo, kadang bisa sampai 45 kilo tergantung traffic juga. Kalau sering berhenti-berhenti ya berarti lebih boros. Kadang 40 kilo juga pernah 1 liternya. Ini bahan bakarnya Pertamax 92 ya. Aku nggak berani pakai Pertalite, kalau pakai turbo nggak berani dompetnya. Dan apalagi di kota Solo itu sekarang lagi ada pembangunan. Jalan yang biasa aku lewatin itu lagi diperbaikin, dan harusnya bisa 30 menit, sekarang bisa sampai 40 menit karena muter jalan. Dan kendaraan lain juga pakai jalan alternatif yang lain, jadi numpuk di situ. Alhasil ya macet, lebih macet dari biasanya, lebih lama dari biasanya. Kita lihat dulu konsumsi bahan bakarnya 42 km per liter, masih oke lah. Waktunya ganti oli juga. Kemudian masalah berikutnya pas hujan, karena ini musim hujan jadi sering bawa mantol. Kalian nggak punya space buat nyimpen mantol atau jas hujan di motor kayak gini, jadi harus kalian bawa di dalam tas gendong kalian, dan itu bikin tambah berat. Efeknya ya punggung kalian bakal makin pegel. Kecuali kalian pakai tas yang khusus jas hujan, kalian taruh di jok belakang gitu ya, itu menyelesaikan masalah sih sebenarnya. Tapi estetiknya motor kalian bakal berkurang, dan aku nggak suka itu. Beauty is pain bro. Kecuali pas lagi ke acara yang nggak bisa bawa tas gendong atau nggak cocok bawa tas gendong ke dalam, itu aku baru pakai tas kecil buat jas hujan di belakang gitu. Kalau selama acara itu masih enak buat pakai tas gendong, aku bakal bawa tas gendong. Misalkan kalian mahasiswa terus pakai motor ginian, aku yakin kalian nggak betah sih, karena fungsionalnya itu memang benar-benar kurang. Misalkan kalian pergi mau ngeprint 1 lembar gitu harus pakai tas gendong, ya males gitu kan. Kalian mau nyantelin fotokopian di mana? Di dalam windshield ya bisa sih, di dalam windshield sini, tapi rawan terbang juga. Ya mungkin itu yang mau aku ceritain. Nanti aku bakal vlog lagi seperti ini, karena udah lama nggak vlog begini. Aku jadi kangen bikin konten begini, dan aku pengen ngoceh gitu ya, sekalian mau persiapan konten Ramadan. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Kalau kalian punya saran boleh tulis kolom komentar. Kalau kalian mau follow IG ku boleh, kalau mau follow back tinggal DM aja, nanti aku follow back. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan channel ini boleh di subscribe, kalau nggak suka ya nggak usah di subscribe. Share jika menurut kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding as always.